kalau didahulukan kan, misalnya teman-teman mengatakan hari ini karena saya dahulukan Kristus saya berdoa. Setelah berdoa sudah lupa Kristus. Kan tidak begitu ya. Terlalu banyak hal-hal sementara dalam hidup ini yang sepertinya sangat menggoda. Tapi ingat, itu semua hanya sementara. Kita harus sama-sama menyatukan hati dan pikiran bahwa pelayanan dalam gereja, di luar gereja sama-sama pelayanan supaya kita semakin fokus. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Ini refleksi kita bersama, sahabat The Grace. Perjumpaan kita di Morning The Grace adalah salah satu bentuk penyembahan kita. Dan tentu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita kembali memfokuskan diri kita untuk merenungkan firman-Nya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk waktu indah kami tetap boleh berjumpa, saudara-saudara kami ya Tuhan, untuk menyembah-Mu dan untuk bersama-sama dibekali dengan firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan-Mu ya Roh Kudus, kami tetap fokus memandang pada Kristus, merenungkan firman-Nya. Kuasai kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat alami domba adalah sangat mudah teralihkan perhatiannya oleh hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Makanya domba itu salah satu binatang yang gampang tersesat ketika dia dalam sekejap hilang fokus dari gembalanya. Nah, pertanyaannya, apakah sifat domba ini juga dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan yang juga diistilahkan atau disebut sebagai domba-domba Kristus? Kira-kira kita memiliki sifat ini, David? Ya. Ada ya? Gampang teralihkan fokus kita ya? Nah, ya. Jadi memang kita tak jarang juga ya mengalami ini, teralihkan fokus dari apa yang sedang kita kerjakan. Nah, dalam hal ini, fokus kita kepada Kristus yang kadang teralihkan oleh banyak hal. Jadi banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan.
sama seperti yang dialami oleh orang-orang di jemaat di Kolose. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan mereka kembali, menekankan kembali pengenalan akan Kristus. Jadi salah satu yang membuat kita sering cepat hilang fokus dari Kristus adalah pengenalan kita yang tidak mendalam. Jadi kita hanya sekedar mengenal Kristus, hanya menyebut-nyebut Kristus, tapi tidak mengenalnya dengan mendalam. Akhirnya ketika ada hal-hal baru yang lebih menarik, kita teralihkan fokus. Nah, agar kita tetap berfokus pada Kristus, kita harus mengenal jati diri Kristus yang harus menjadi yang paling utama dalam diri kita setiap orang percaya. Hal utama artinya bukan hanya sekedar didahulukan. Kalau didahulukan kan misalnya teman-teman mengatakan hari ini karena saya dahulukan Kristus saya berdoa. Setelah berdoa sudah lupa Kristus. Kan tidak begitu ya. Itu kan sekedar didahulukan saja. Nah, yang utama artinya tidak hanya di pagi hari, setiap saat kita ingat Tuhan. Kita berfokus kepadanya. Nah, tantangan orang-orang Kolose mungkin tidak sama dengan kita sekarang. Ya, tentu karena dunia kita sudah sangat jauh berbeda. Namun di masa kini juga masih banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita dari Kristus. Tidak bisa dipungkiri hal ini terjadi justru ketika kita sedang berada dalam gereja. Ya. Sedang melayani seperti ini pun, kalau kita tidak fokus, kita langsung ingat mungkin tugas atau pacar, ya langsung teralihkan fokus kita. Jadi bahkan dalam pelayanan pun fokus kita bisa teralih. Ya. Apalagi aktivitas-aktivitas lainnya. Makanya kita tidak boleh lagi mendikotomikan pelayanan dengan aktivitas yang lain. Kita harus sama-sama menyatukan hati dan pikiran bahwa pelayanan dalam gereja, di luar gereja sama-sama pelayanan supaya kita semakin fokus. Nah, itulah sebabnya keintiman dengan Yesus ya, keintiman dengan Yesus adalah hal yang harus senantiasa kita bangun. Jadi intimacy itu hal yang harus dibangun. Jadi kalau kita mau intim dengan Kristus, kita harus selalu berinteraksi dengan Kristus melalui membaca firman-Nya, berdoa kepadanya. Teman-temanku pasti punya pacar ya, suatu hari akan menikah. Untuk intim dengan pasangan ya tidak mungkin kita hanya bertegur sapa melalui media sosial. Kita harus mengenal lebih dalam, berinteraksi lebih dalam. Nah, intimasi itu yang harus kita bangun dengan Tuhan. Nah, di masa prapaskah ini kita diingatkan agar kita semakin terlatih, agar fokus kita itu tak bergeser dari Tuhan. Makanya dalam surat Rasul Paulus ini, dia mengingatkan kepada jemaat bahwa jangan sampai kamu mau digeser, ya. Jadi supaya kamu tak bergeser dari imanmu itu, tak tergoncang dari imanmu itu, fokuslah pada Kristus. Keep your focus. Jadi fokus seperti kamera yang fokus kepada kita saat ini harus tetap, dan supaya tetap kuncinya adalah keintiman dengan Tuhan. Nah, hal-hal yang menarik dalam dunia itu, ya dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Terlalu banyak hal-hal sementara dalam hidup ini yang sepertinya sangat menggoda. Tapi ingat, itu semua hanya sementara. Jangan sampai kita mengikuti yang sementara itu, lalu kita tanpa sadar bergeser dari fokus kita kepada Kristus yang sudah memberi kita jaminan hidup kekal. Jadi hidup kekal itu yang harus menjadi fokus kita. Kristus sendiri harus menjadi fokus kita. Sehingga ketika kita fokus kepada Kristus, keintiman dengan Dia terbangun. Dan dari keintiman itu, kita menjadi saksi, teladan bagi semua orang di dalam dunia ini. Soli Deo Gloria. Amin. Firman Tuhan. Mari kita memohon kuasa Roh Kudus, kembali kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau membangun keintiman kami dengan-Mu setiap saat. Kami mau semakin mengenal Kristus. Kami tidak hanya mau menyebut Kristus di mulut kami saja. Namun kami mau betul-betul dalam mengenal Kristus, intim dengan Kristus. Sehingga dalam keintiman itu kami tak gampang bergeser dari fokus kami. Kami tak gampang dijatuhkan dan digoda
oleh berbagai hal sementara dalam dunia ini. Kuasailah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kuasailah kami ya Roh Kudus. Tuntun kami untuk semakin masuk dalam penyembahan sejati. Dan penyembahan itu berlangsung seumur hidup kami. Ini kami yang bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.